Halo semuanya, kami dari kelompok 1, mata kuliah analisis daur hidup produk agroindustri dari kelas RA kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu tugas besar kami yang berjudul Analisis Dampak Gas Rumah Kaca GRK pada Produksi Tahu Bapak Syukur menggunakan pendekatan Life Cycle Assessment Gate to Gate. Kelompok 1 ini terdiri dari 5 anggota, yaitu Angelia Karisma, Robert Martin Triana, Khairul Ramadan, Afdal Pujawis, dan Husnul Maisha Afif. Yang melatar belakangi penelitian kami adalah yang pertama, produksi tahu. Meski lebih ramah lingkungan dibanding pangan hewani, tetap menghasilkan emisi gas rumah kaca dari energi dan bahan kimia. Yang kedua adalah UMKM Tahu Bapak Syukur di Bandar Lampung berperan dalam ketahanan pangan. Namun tiap tahap produksinya berpotensi menambah emisi GRK. Yang ketiga, penelitian kami menggunakan pendekatan Life Cycle Assessment atau LCA Gate to Gate untuk menganalisis emisi hanya dalam proses produksi. Selanjutnya, hasil studi diharapkan mendorong UMKM lebih sadar lingkungan dan menerapkan produksi bersih kelanjutan. Berikut adalah tujuan penelitiannya. Yang pertama, menghitung neraca massa dari proses produksi tahu putih di UMKM Tahu Bapak Syukur. Yang kedua, menganalisis dan mencari tahu seberapa besar proses perebusan menyumbang emisi gas rumah kaca. Yang ketiga, menganalisis cara-cara yang bisa dilakukan untuk mengurangi dampak emisi GRK saat proses perebusan di UMKM Bapak Syukur. Selanjutnya ada ruang lingkup. Yang pertama ada unit fungsional. Unit analisis yang digunakan adalah 125 kg tahu putih yang diproduksi oleh UMKM Tahu Bapak Syukur. Selanjutnya ada batasan sistem atau sistem boundary. Jenis batasannya yang dilakukan adalah gate to gate. Keterangannya, studi dimulai dari proses penerimaan kedelai kering di tempat produksi, hingga studi berakhir ketika tahu siap dipasarkan. Selanjutnya ada proses produksi yang diamati. Pertama itu ada penimbangan bahan baku kedelai, lalu ada proses perendaman kedelai, penggilingan, perebusan, penyaringan, lalu ada proses penggumpalan, dan terakhir ada proses pencetakan dan pemotongan tahu. Selanjutnya ada metodologi di mana waktu dan tempat penelitian ini dilakukan pada bulan Mei 2025 di UMKM Tahu Bapak Syukur Gunung Sulah, Bandar Lampung. Kegiatan ini dilakukan melalui observasi langsung terhadap proses produksi tahu dan wawancara dengan pelaku usaha. Teknik pengambilan datanya itu ada data primer, di mana data ini diperoleh melalui observasi langsung dan wawancara dengan pelaku UMKM. Selanjutnya ada data sekunder, di mana data sekunder ini diperoleh dari literatur ilmiah, database emisi, serta dokumen resmi seperti laporan Kementerian ESDM. Selanjutnya ada pengumpulan data, di mana pengumpulan data ini dilakukan pertama, survei lokasi produksi untuk mengetahui kondisi awal proses produksi tahu. Lalu identifikasi proses produksi, mencatat tahapan mulai dari penimbangan kedelai hingga tahu dicetak. Lalu ada neraca massa dan energi, menghitung jumlah bahan dan energi untuk per 1 kg tahu. Lalu ada pengumpulan faktor emisi, dan yang terakhir ada perhitungan emisi GRK. Selanjutnya ada analisis data, di mana analisis data dilakukan dengan cara mengolah data primer dan data sekunder yang berasal dari observasi, wawancara, dan referensi jurnal. Selanjutnya ada tahapan penelitian, di mana kedelai dilakukan penimbangan, lalu perendaman, masuk ke proses penggilingan, perebusan, penyaringan, penggumpalan, pencetakan, pemotongan, dan menghasilkan produksi tahu. Selanjutnya yaitu neraca massa proses produksi tahu putih. Yang pertama itu ada neraca massa penimbangan. Pada tahap pertama yaitu penimbangan, kedelai kering sebanyak 125 kg ditimbang sebagai bahan baku utama. Karena belum adanya proses yang mengubah massa, maka input sama dengan output, yaitu 125 kg. Kemudian neraca massa perendaman. Kedelai kemudian direndam dalam air. Di sini 125 kg kedelai dicampur dengan 128,75 kg air. Setelah perendaman, kedelai menyerap air dan menjadi kedelai basah seberat 121,25 kg, sementara air bekas rendaman sebanyak 128,75 kg dianggap terbuang. Total massa tetap 250 kg.
Selanjutnya yaitu neraca massa penggilingan. Kedelai basah kemudian digiling dengan tambahan air dalam rasio 7:10, yaitu 121,25 kg kedelai basah dicampur dengan 172,2 kg air menghasilkan 293,48 kg bubur kedelai. Selanjutnya yaitu neraca massa perebusan. Bubur kedelai ini direbus, input terdiri dari bubur kedelai sebanyak 293,45 kg ditambah 293,45 kg air dan uap air 35,5 kg yang ikut keluar selama perebusan, sehingga total massa mencapai 586,9 kg yang seimbang antara input dan output. Selanjutnya yaitu neraca massa ekstraksi. Bubur kedelai hasil perebusan lalu diekstraksi untuk memisahkan sari kedelai dan ampas. Total input sebesar 1.102,8 kg menghasilkan sari kedelai sebanyak 998,3 kg dan ampas kedelai sebanyak 104,77 kg. Kemudian neraca massa penggumpalan. Sari kedelai kemudian mengalami proses koagulasi atau penggumpalan. Hasilnya adalah tahu encer sebanyak 998,3 kg dan whey atau air sisa sebanyak 128,875 kg. Total output adalah 1126,905 kg sama dengan total input. Selanjutnya yaitu neraca massa pencetakan atau pemotongan. Tahap akhir adalah pencetakan tahu. Dari 1126,905 kg tahu encer dihasilkan tahu putih padat sekitar 30%, yaitu 338,0715 kg dan sisanya berupa limbah air sebanyak 788,8335 kg. Selanjutnya itu efek gas rumah kaca pada perebusan ini. Di UMKM Pak Syukur ini tuh aktivitas perebusannya dilakukan setiap hari selama kurang lebih 4,5 jam menggunakan kayu bakar sebagai sumber energinya. Penggunaan kayu ini tuh menjadi salah satu pemicu emisi karbon di sektor industri skala kecil. Proses pembakarannya itu melepaskan sejumlah gas emisi seperti karbon dioksida, metana, dan juga nitrogen oksida. Pembakaran kayu tersebut juga menghasilkan polutan berupa asap hitam, CO2 dari hasil pembakaran, serta partikel padat yang akan berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan dan mencemari udara. Selanjutnya adalah perhitungan gas rumah kaca. Perhitungan ini diambil berdasarkan IPCC 2014 menggunakan rumus standar, di mana diperoleh faktor emisi berdasarkan IPCC 2014 itu CO2-nya itu 112 ton per TJ, CH4-nya itu 3 kilo per TJ, kemudian N2O-nya itu 4 kilo per TJ. Maka diperoleh hasil emisi CO2-nya itu 1,443,7 kg CO2. Selanjutnya untuk emisi CH4-nya itu sendiri 0,0387 kilo atau 0,97 kg CO2 ekuivalen. Selanjutnya untuk emisi N2O-nya itu 0,0516 kilo atau 15,39 kg CO2 ekuivalen. Selanjutnya, proses perebusan dalam pembuatan tahu di UMKM Bapak Syukur ini menjadi salah satu penyumbang utama emisi gas rumah kaca. Kegiatan ini itu berlangsung selama 4,5 jam setiap hari dan menggunakan kayu bakar sebagai sumber energinya. Karena kayu bakar ini itu dianggap alami dan mudah diperoleh. Proses pembakarannya menghasilkan emisi yang signifikan terhadap percepatan perubahan iklim. Berdasarkan pendapatan life cycle assessment menggunakan metode IPCC 2014, konsumsi kayu bakar sebanyak 675 kg per bulan menghasilkan total emisi sebesar
1460,08 kilo CO2. Emisi ini didominasi oleh karbon dioksida, diikuti dengan nitrogen dioksida dan metana. Meskipun jumlah N20 dan CH4 ini relatif kecil, dampaknya terhadap pemanasan global tetap besar dan merangkap panas di atmosfer, selanjutnya memperkuat efek rumah kaca serta memicu kenaikan suhu global. Selain itu, pembakaran kayu menghasilkan asam pekat dan partikel halus yang mencemari lingkungan dan berpotensi membahayakan kesehatan pekerja. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan kayu sebagai bahan bakar masih bersifat konvensional dan belum mendukung pendekatan energi bersih yang berkelanjutan. Kemudian ada alternatif untuk mengurangi GRK, yaitu yang pertama untuk mengganti kayu bakar dengan LPG agar dapat menurunkan emisinya, karena LPG memiliki proses pembakaran yang lebih bersih dan faktor emisi yang lebih rendah dibandingkan kayu. Yang kedua yaitu kompor biomasa yang efisien seperti rocket stove yang dapat mengurangi penggunaan bahan bakar hingga 30-50%. Dan yang ketiga ada penggunaan panel surya atau uap yang dihasilkan dari boiler berbasis biomasa. Yang keempat, abu hasil pembakaran kayu dapat dimanfaatkan sebagai bahan pupuk atau bahan konstruksi. Kemudian ada kesimpulan, jadi berdasarkan hasil kajian dan pembahasan mengenai peran proses perebusan dalam menghasilkan gas rumah kaca pada produksi tahu di UMKM Bapak Syukur, maka diperoleh kesimpulan yaitu proses pembuatan tahu putih di UMKM Tahu Bapak Syukur mampu menghasilkan perharinya itu sekitar 338,07 kg tahu dari 125 kedelai setiap harinya. Kemudian tahapan perebusan itu diketahui sebagai penyumbang utama emisi GRK dengan total emisi mencapai 1.460,06 kg CO2 ekuivalen per bulan. Kemudian untuk menekan emisi GRK dari proses perebusan diperlukan strategi pengurangan emisi melalui substitusi bahan bakar dan efisien energi. Langkah-langkah yang dapat diterapkan antara lain yaitu penggunaan LPG atau biogas sebagai pengganti kayu bakar. Kemudian saran untuk penelitian berikutnya yaitu penelitian ini hanya terbatas pada batasan sistem gate to gate, sehingga diperlukan penelitian kajian LCA dengan batas sistem cradle to grave di industri tahu Bapak Syukur agar mengetahui dampak lingkungan secara menyeluruh.